Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan. Ya, pada kesempatan kali ini kita belajar kembali, yaitu pembelajaran komputer jaringan dasar. Ya, untuk kali ini kita belajar tentang bagian-bagian dari perangkat keras komputer. Untuk yang kemarin kita belajar cara kerjanya. Nah, kalau sekarang kita belajar bagian-bagiannya. Nah, untuk bagian-bagian perangkat keras komputer sebenarnya ada 4, yaitu input device, process device, kemudian juga ada storage, dan juga ada yang namanya output device. Tetapi untuk kali ini kita akan menjadikan 2 bagian atau 2 part agar lebih sedikit untuk waktunya. Oke, untuk kali ini kita akan bahas 2 dulu, yaitu input device dan juga process device. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang paling pertama, bagian-bagian dari input device. Di sebelah kiri ini ada keyboard. Nah, keyboard termasuk input device, adalah memasukkan data berupa huruf, angka, atau simbol. Kemudian di tengah di sini ada yang namanya mouse ya. Mouse itu memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan. Jadi memang tugasnya hanya mengklik atau men-scroll atau memindahkan pointer yang ada di desktop ataupun di laptop. Lanjut, ini ada scanner. Nah, scanner ini tugasnya adalah membaca dokumen baik gambar maupun teks dan disimpan secara digital. Ya, jadi ini men-scan, mungkin kita sudah familiar dengan alat ini. Lanjut, joystick. Nah, ini yang agak sedikit mungkin tidak familiar di komputer ya, karena joystick sendiri biasanya lebih condong ke dunia PlayStation ya atau PS ya. Nah, joystick ini digunakan saat bermain game atau suatu permainan komputer. Jadi tombol-tombol ini akan berfungsi pada saat kita menjalankan game. Lanjutnya di sini ada DVD room atau CD-ROM. Ini tugasnya membaca data atau program dari media CD atau DVD ya, berupa audio atau video dan sebagainya. Jadi ini untuk DVD. Lanjut, di sebelah kanan ini ada laptop touchpad ya. Jadi sebenarnya touchpad ini bisa terpisah dari komputer ataupun dari laptop. Ya, misalkan touchpadnya rusak atau komputer kita tidak punya touchpad dan sebagainya. Biasanya digunakan untuk seorang desainer ataupun seorang desain grafis ya. Touchpad ini menerjemahkan pointer sesuai dengan gerakan jari. Nah, dikarenakan laptop ini sebuah paket komplit, jadi dia tidak memerlukan lagi yang namanya mouse seperti itu. Lanjut adalah webcam. Nah, webcam ini peripheral berupa kamera sebagai pengambil dan perekam gambar. Ini akan kita temukan kalau di laptop ya. Biasanya include ataupun sudah menjadi satu di laptopnya. Tetapi kita akan membutuhkan ini kalau kita menggunakan komputer. Dikarenakan komputer sendiri semua terpisah, monitor sendiri, kemudian CPU-nya sendiri. Lanjut adalah mikrofon. Nah, mikrofon ini digunakan untuk merekam suara, bahkan membantu memperbesar dan menjernihkan suara. Nah, contohnya adalah yang saya sekarang sedang lakukan, yaitu merekam suara untuk mempresentasikan sebuah pembelajaran ini. Oke, lanjut adalah barcode reader atau barcode scanner. Berisi sensor laser berwarna merah untuk memindai barcode. Nah, sekarang sudah dunia barcode ya. Nah, ini kita temukan adalah di Alfamart, Indomart, atau bahkan kasir-kasir yang biasa kita jumpai ya. Jadi tinggal klik gitu, dia akan men-scan sebuah barcode dan memindainya
menjadi sebuah mungkin simbol, kemudian juga produk yang akan dibeli. Lanjut, kita beralih ke bagian-bagian proses device ya. Mungkin kemarin kita sudah untuk praktikum khususnya untuk merakit, dan sedikit banyaknya kita sudah mengenalkan yang namanya bagian-bagian perangkat kerasnya. Oke, yang paling pertama di sini pojok kiri ada motherboard, bahwa kemarin sudah kita sebutkan bahwa motherboard itu papan induk atau sirkuit, tempat untuk menghubungkan komponen komputer lainnya agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain, makanya disebut motherboard. Lanjut, di tengahnya itu adalah prosesor. Nah, prosesor ini biasa disebut otak dari komputer. Nah, berbentuk chip kecil mengontrol keseluruhan berjalannya sistem komputer. Nah, perlu diketahui bahwa hati-hati bahwa motherboard prosesor ini sangat riskan. Cara memegangnya, kemudian juga keterhatian terhadap pemasangan ke soket dari prosesor di motherboard ini. Lanjut ke bagian kanan yaitu RAM, Random Access Memory, tempat menampung data yang telah diproses oleh prosesor sebelumnya dilanjutkan ke komponen lain, dan RAM ini sendiri bisa menjalankan untuk perintah acak atau multitasking, dan juga penyimpanannya sementara atau non volatil ya. Volatil kalau nggak salah ya. Lanjut. Nah, untuk bagian proses device selanjutnya adalah VGA card atau singkatan dari Video Graphic Adapter. Nah, ini biasa digunakan untuk tambahan, di mana kartu ini untuk agar membantu kita pekerjaan khususnya seperti desain grafis. Lanjut, ada yang namanya rendering video ataupun bermain game. Agar menghasilkan gambar terbaik, kita membutuhkan yang namanya VGA card ya. VGA card ini adalah pengolah data grafis atau gambar sebelum ditampilkan ke monitor ya. Jadi ini sangat butuh kalau kita memang pecinta yang namanya pekerjaan yang tadi itu ya. Lanjut adalah sound card. Nah, sound card ini adalah mengontrol semua audio yang ada pada sistem komputer. Tanpa sound card, komputer tidak akan bisa bersuara. Dua ini dengan kata-kata card dan card, bahwa ini adalah kartu tambahan jika memang komputer ataupun laptop tidak menggunakannya. Tapi kayaknya ini cocok untuk komputer ya, karena ini kartunya khusus komputer. Jadi kalau laptop sendiri biasanya berbeda ya. Nah, ini hanya tambahan saja. Di komputer sendiri sudah ada yang namanya VGA onboard ataupun sound onboard yang sudah menyatu di motherboard. Seperti itu. Mungkin kalau kita ulangi dari awal di sini, nah di bagian ini adalah onboardnya gitu ya. Jadi dia sudah menyatu di motherboard. Lanjut, di sebelah kanan ini ada yang namanya power supply, yaitu pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen komputer. Tegangan dayanya di antara lain 300, 380, 400, 450 watt dan seterusnya ya. Ini bergantung dari daya listrik komponen komputer yang kita gunakan. Semakin banyak komponen yang kita gunakan, misalkan VGA, kemudian juga ada cooling fan dan sebagainya, itu akan meminta power supply yang lebih besar lagi. Disesuaikan dari apa kebutuhan komputer kita. Lanjut, yaitu cooling fan. Nah, cooling fan di sini ada dua sebenarnya, yaitu untuk mendinginkan prosesor, dibantu dengan heatsink di sini, lalu dikipas atau didinginkan oleh
cooling fan ini ya, agar si prosesor ini tetap dingin dan juga stabil. Nah, kalau yang di sini adalah biasanya cooling fan untuk casing. Nah, di sini biasanya menyedot yang namanya uap panas yang dihasilkan dari komponen komputer keluar dari casingnya. Lanjut, di sini ada yang namanya HDD, yaitu hard disk drive, menyimpan berbagai data hingga menyimpan sistem operasi. Nah, ukuran hard disk biasanya mulai dari, sebenarnya ada yang 80 GB, kemudian 160 GB, kemudian ada 250, 500 GB, 1 tera, 2 tera, 3 tera, 4 tera, dan seterusnya ya. Nah, ini untuk penyimpanan kita ya. Dikatakan ini adalah hard disk, maka di sini ada yang namanya disknya atau menggunakan disk ya, karena memang teknologi sekarang sudah ada yang namanya SSD, solid state drive. Ini pengganti dari hard disk ya. Memang hard disk ini masih digunakan dikarenakan harganya murah, tapi untuk SSD pun sudah sangat murah untuk saat ini. Nah, kemudian dari SSD pun ini muncul yang namanya NVMe ya. Jadi untuk teknologi terbaru dengan soket yang berbeda juga, langsung dipasangkan ya. Kemudian di sini ada yang namanya casing. Nah, casing ini adalah sebagai wadah untuk melindungi komponen komputer yang terdapat dalam CPU, seperti melindungi dari debu, panas, air, benturan, ataupun mungkin riskan jatuh, itu tidak langsung merusak komponen komputernya. Jadi yang paling pertama yang lecet adalah casingnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk kali ini ya materinya cukup dulu. Next kita ke part 2-nya, yaitu storage dan juga output device ya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi